Sidang perkara ini telah memasuki pledoi. Mari kita simak selengkapnya. Kurikulumnya, pahami apa itu kurikulum. Jika pelajaran itu diajarkan, mau diintegrasikan, mau tematik, apapun caranya, betul kewenangan sekolah. Tetapi jangan salah, dalam peraturan selalu digandengkan dengan selama sesuai dengan peraturan dan perundangan pendidikan. Jadi di sini saya bertanya, yang bercerita itu siapa? Semua pernyataan saya ada buktinya, tertulis. Dan itu akan saya berikan kepada jaksa. Bagaimana bisa Supriyanto sudah 5 bulan masuk penjara cuma karena cerita dari si anak Indah Sivana, ya Allah, gitu ya. Saya 20 tahun jadi pengacara, Pak, nggak pernah kayak gini, Pak. Ya, ini sebenarnya ini sebuah niat busuk, kejahatan, tapi terungkap di persidangan. Dan tadi di akhir dari pledoi, Pak Anton membacakan tentang surat dari Ibu Ani, ya, sebagai istri dari Pak Supriyanto. Karena itu sebetulnya dalam saat ini kami tidak ada pilihan lain, ya. Kami minta kepada majelis hakim untuk secara tegas, jelas, ya, kekeh, ya, untuk menyatakan bahwa tidak ada peristiwa hukum tersebut, tidak ada perintah Supriyanto menyuruh pada anak di sana, tidak ada sanksi, ya, atas semua rangkaian yang membuat perkara ini berujung di PN Sleman. Bu Ani, gimana Bu? Tadi saya nangis, ya, begitu mendengar Bu Ani dibacain buat surat dan dibacain Pak Anton, karena luar biasa, ya. Jangan sampai terjadi era yang terbuka ini masih ada lagi nasib seperti Sikon dan Kata. Surat untuk majelis hakim yang terhormat dan jaksa penuntut umum atas kasus suami saya. Kami memang hanya keluarga kecil yang tidak tahu hukum, tapi walaupun kami tidak tahu hukum, tapi kami selalu mencoba untuk menaati hukum. Kami tidak tahu dan tidak pernah menyangka akan sejauh ini kasus suami saya, yang seharusnya itu baik-baik saja. Setahu kami, suami saya itu selalu bekerja dengan baik, selalu bekerja dengan hati, selalu bekerja hanya untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Dengan suami saya ada di sini sekarang, anak-anak kami kehilangan figur seorang ayah, kehilangan teman, kehilangan panutan. Saya mohon doa untuk semua agar suami saya segera kembali dibebaskan dengan tidak bersalah, karena memang suami saya tidak patut ada di sini. Mohon doakan bantuannya semua untuk suami saya. Terima kasih. Polri, jaksa kan akan mengajukan replik besok, ya. Ada rencana duduk juga? Sudah pasti, ya. Sebetulnya kalau jaksa itu yakin, ya, dengan awal tuntutannya, dia nggak perlu melakukan replik, kan gitu, ya. Tapi karena semua tuntutannya, dakwaannya kami patahkan pada pledoi hari ini, ya tentu aja dia masih punya kesempatan satu kali lagi untuk melakukan bantahannya, ya, bahwa tuntutannya itu adalah benar. Namun sekali lagi, ya, dengan cara apapun kebenaran itu nggak akan runtuh. Itu prinsip kami, gitu, ya. Dan semoga, dan kami pikir majelis hakim masih punya hati nurani untuk menyatakan bahwa Supriyanto tidak terbukti bersalah dan meyakinkan dalam perkara ini. Gitu, Bang. Apabila menang terbalik bagaimana? Tentu aja itu hak nanti, ya. Tapi fokus kami adalah bagaimana Pak Supri bisa segera bertemu sama istri dan anak-anaknya, gitu. Itu yang nggak bisa digantikan apapun, gitu, ya. Karena dampaknya begitu banyak. Saya nggak pernah kayak begini, emosional begini. Kan emang Pak Supri, saya yakinnya nggak bersalah. Itu hanya jahat mereka itu, ya, Ana dan Erika Handriati, ya. Kalau memang dia punya kepentingan, dia nggak akan datang tiap hari ke persidangan. Kita lihat dia tiap hari datang berdua, karena udah di set begitu ceritanya, gitu, ya. Hanya itu jadi dongeng bego, karena dia bercerita di bulan Oktober adanya suruh perintah di Supri, pada ijazahnya itu di bulan Juni, gitu, ya. Allah Maha tahu, Allah Maha kuasa, ya, dia bisa membolak-balikan hati orang, gitu, ya. Dan semoga
Erika Handriati gitu ya, sadar bahwa perbuatannya itu sudah menjerumuskan, ya, membuat Bu Ani dan keluarganya itu dalam nesapa yang paling dalam selama hidupnya. Bayangkan saja ya, bapak-bapak sebagai penumpang tulang punggung keluarga. Tidak terlalu. Buat saya yang penting ijazah itu bisa saya pakai. Saya hanya berharap yang mulia bisa meringankan apa yang diberikan jasa. Karena saya mengenal siapa Supriyanto, jadi tujuan saya menggugat itu hanya ingin supaya ada kepastian hukum untuk ijazah. Karena ijazah itu bahwa semua dakwaan yang dibuat oleh jaksa hanya berdasarkan cerita yang disampaikan oleh Ana Indah Silvana tanpa dilakukan konfrontir kebenarannya dan mengabaikan keterangan saksi-saksi lain yang sebenarnya sudah dimuat dalam berita acara pemeriksaan BAP. Bahwa fakta-fakta persidangan tersebut membuktikan jika pelaku yang memasukkan nilai agama dan PPKN dalam ijazah adalah Ana Indah Silvana, asli perintah dari Oli Stepney. Bahwa bukti T2 yaitu job desk kepala sekolah yang buktikan jika kepala sekolah yaitu Oli Stepney bertanggung jawab terhadap rencana pengajaran kurikulum, nilai akademik siswa, checkpoint, tes, ujian dan hal administrasi lainnya. Bahwa bukti T3 yaitu job desk administrasi membuktikan jika staf administrasi yaitu Ana Indah Silvana bertugas melayani kebutuhan sehari-hari murid dan guru dalam rangka menunjang pendidikan termasuk mengisi belangko ijazah serta melakukan nilai di dalam ijazah atas perintah atau disuruh oleh kepala sekolah. Hanya kepala sekolah yaitu Oli Stepney yang bisa menyuruh atau meminta staf administrasi untuk memasukkan nilai ke dalam ijazah administrasi yaitu Ana Indah Silvana melaporkan pekerjaan dan bertanggung jawab pada sekolah. Bukti ketiga yaitu job desk bendahara yang membuktikan jika staf bagian bendahara yaitu terdakwa Supriyanto bertugas mencatat pengeluaran dan penerimaan keuangan, mengirim invoice atau tagihan ke orang tua siswa, menagih orang tua siswa yang nunggak atau belum bayar SPP, yang pada intinya semua mengurus tentang keuangan. Bendahara diperintahkan atau disuruh oleh kepala sekolah. Bendahara melaporkan pekerjaan dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Dengan demikian, bendahara tidak mempunyai kewenangan untuk menyuruh atau memerintah administrasi Ana Indah Silvana untuk memasukkan nilai ke dalam ijazah. Bukti T7 bahwa yaitu ijazah SMP BIS atas nama Nikadek Wela Pucuk Cemara lulusan tahun 2016 yang membuktikan jika Oli Stepney sebagai kepala sekolah dengan sadar mengetahui ada nilai agama dan PPKN di dalam ijazah dengan mendatangi ijazah tersebut walau dua mata pelajaran secara khusus dan tidak dapat serius langsung oleh guru agama dan PPKN. Bukti T8 bahwa ijazah siswa SMA di YIS atas nama Maria Stella Lawasia lulusan 2016 membuktikan jika Oli Stepney sebagai kepala sekolah YIS dengan sadar mengetahui ada nilai agama dan PPKN di dalam ijazah dengan mendatangi ijazah tersebut walau dua mata pelajaran tersebut tidak sekaligus langsung oleh guru agama guru PPKN. Bahwa keterangan Ferry Baswanti pada persidangan tanggal 2 September 2001 yang menerangkan saksi ada staf di YIS dengan jabatan koordinator kurikulum SDK dan SD. Saksi pernah menjabat sebagai staf bagian administrasi. Seluruh staf di YIS baik guru bagian administrasi dan bagian umum diberikan job desk. Secara struktur dan terdakwa Supriyanto tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan perintah kepada admin yang bernama Ana Indah Silvana. Admin diberikan tugas langsung oleh kepala sekolah. Saksi saat bekerja sebagai admin melakukan tugas memasukkan nilai atas perintah dari kepala sekolah. Saksi tidak pernah mau diperintah orang lain kecuali atas perintah kepala sekolah. Proses memasukkan nilai ke dalam ijazah ada sebagai berikut. Nilai dilakukan oleh guru pengajar. Nilai tersebut diserahkan oleh guru pengajar kepada guru kelas.
Dari guru kelas disampaikan pada admin. Admin melaporkan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah on step nih pasti mengetahui adanya nilai agama dan PKN di dalam ijazah. Karena on step nih menandatangani ijazah walau dua mata pelajaran tersebut tidak diajarkan secara langsung di sekolah JIS. Bahwa keterangan dari Wiwin Prakti Wangkini pada sidang tanggal 2 September 2021 yang menerangkan saksi bekerja di JIS sebagai bagian keuangan yayasan. Saksi berada di satu ruangan dengan terdakwa Supriyanto sebagai bendahara, Hana sekretaris, dan Ana Indeswana sebagai admin. Saksi tidak mendengar atau mengetahui adanya perintah dari terdakwa Supriyanto kepada Ana Indah Silvana dan Hana untuk masukkan nilai agama dan PKN dalam ijazah. Saksi menjelaskan jika ada masalah pasti Supriyanto, Ana Indah Silvana, dan Hana pasti mengajak saksi untuk berdiskusi dan mencari jalan keluar. Seluruh staf di YES, baik guru, bagian administrasi dan bagian umum diberikan job desk. Posisi Supriyanto adalah pengajar dengan sejajar dengan Ana Indah Silvana dan Hana, sehingga Supriyanto tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan perintah atau menyuruh pada admin yang bernama Ana Indah Silvana. Selama ini, jika terjadi permasalahan, maka staf dan guru melaporkan kepada kepala sekolah. Ada poin-poin yang rencana Devia Chandra pada persidangan tanggal 6 September 2021 yang menerangkan saksi adalah guru bahasa Indonesia. Saksi membenarkan jika pada tahun 2014-2016 siswa di YIS belum diberikan mata pelajaran agama dan PPKN secara langsung. Kepala sekolah Orange Stepney pasti mengetahui adanya nilai agama dan PPKN di dalam ijazah karena Orin menandatangani ijazah walau dua mata pelajaran tersebut tidak diajarkan secara langsung di sekolah JIS. Proses memasukkan nilai ke dalam ijazah adalah nilai dilakukan oleh guru pengajar. Kedua, nilai tersebut diserahkan oleh guru pengajar kepada guru kelas. Ketiga, dari guru kelas disampaikan kepada admin. Keempat, admin melaporkan kepada kepala sekolah. Kelima, kepala sekolah memberikan perintah kepada admin untuk memasukkan nilai ke dalam ijazah. Terdakwa Supriyanto tidak dapat memerintah atau menyuruh admin Ana Indah Silvana memasukkan nilai ke dalam ijazah. Berdasarkan bendahara sekolah atau terdakwa Supriyanto tidak punya wewenang untuk hal-hal yang berkaitan dengan akademik. 22. Bahwa keterangan dari Benedikta Setiani pada persidangan tanggal 6 September 2021 yang menerangkan saksi adalah Kepala Komite Pemasaran dan Humas Yayasan Pendidikan International School Jogja. Seluruh staf dan guru diberikan job desk. Kepala sekolah Orange Stepney bertanggung jawab mengelola dan menjalankan sekolah baik untuk hal akademik dan administrasi. Bendahara tidak dapat memerintah admin. Untuk nilai ijazah adalah tanggung jawab kepala sekolah. Admin hanya dapat diperintah oleh kepala sekolah untuk memasukkan nilai ke dalam ijazah. 23. Bahwa dengan demikian terbukti jika surat dakwaan jaksa dan surat tuntutan jaksa yang mendakwa Supriyanto menyuruh Ana Indah Silvana untuk memasukkan nilai agama dan PPKN ke dalam ijazah SD atas nama Adelia Moni Kirana yang benar adalah tidak terbukti karena peristiwa hukum tersebut hanya berdasarkan perintah dari Ana Indah Silvana. Sementara surat-surat, bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi telah memberi fakta secara terang-benderang jika Supriyanto tidak pernah menyuruh Ana Indah Silvana memasukkan nilai agama dan PPKN ke dalam ijazah. 24. Bahwa dengan demikian dakwaan dan tuntutan terhadap terdakwa Supriyanto yang dikenakan pasal 6 ayat 1 KUHP adalah tidak terbukti. Tidak ada kerugian yang dialami oleh
pelapor Erika Andriati karena sudah mengaku ijazah SD atas nama Monik adalah sah. Selain itu, ijazah tersebut sudah digunakan oleh anaknya untuk bersekolah di SMP 4. Tanpa ada masalah, nilai agama dan PKN di dalam ijazah oleh Dinas Provinsi dan Dinas RI dinyatakan tidak palsu. 25. Bahwa pelapor Erika Andrianti pada persidangan 26 Agustus 2001 menerangkan sebagai berikut. 1. Mengetahui adanya nilai agama dan PPKN di ijazah Adela Monik Irama Ebenar pada tahun 2018 setelah anaknya sudah pindah sekolah di SD SMP Alifan pada mata pelajaran tersebut tidak diajarkan kepada anaknya sejak masuk di DIS di kelas 4 dan selesai di kelas 6 SD. 2. Saksi membenarkan jika sekolah DIS adalah sekolah terbaik di Yogyakarta. 3. Saksi takut jika suatu saat nilai palsu diketahui orang lain dan akan mempengaruhi pada dunia kerja atau dunia pendidikan di jenjang berikutnya. 4. Saksi mengalami rasa takut jika nilai palsu mata pelajaran agama dan PPKN yang tercantum dalam ijazah diketahui orang lain, maka akan merusak nama baiknya. 5. Dengan menyimpan ijazah tersebut, saksi merasa terancam jika tanpa sengaja menggunakannya akan dapat terjerat hukum. 6. Saksi menjadi rugi karena yang menjadi hak anak untuk memiliki ijazah lulusan pendidikan selama bertahun-tahun di sekolah DIS tidak bisa digunakan. 7. Rasa sanksi atas kebenaran nilai mata pelajaran lain karena sekolah berani memasukkan nilai mata pelajaran yang tidak diajarkan. 8. Bahwa pengakuan di dalam persidangan seksi Erika Andrianti menyebutkan tidak pernah melaporkan Supriyanto ke pihak kepolisian. Hal ini dikuatkan dengan beberapa pernyataan saksi di media massa. Di sini adanya. Sudah lanjut aja. 26. Bahwa kerugian yang disampaikan oleh pelapor adalah tidak terbukti berdasarkan bukti-bukti di persidangan dan keterangan saksi Sita dan Daniela Matanti serta ahli yaitu Eri Widaryana dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Dwi Agus Mukdiharto dari Dinas Dipora Provinsi Yogyakarta, Yogi Anggraina dari Kemendiknas Republik Indonesia. 27. Saksi Sinta menerangkan hal sebagai berikut. 1. Saksi selaku orang tua siswa yang punya 3 anak yang seluruhnya bersekolah di DIS dan ada yang sudah kuliah di Belanda dan Australia. 2. Saksi tidak mengalami kerugian atas tidak diberikan pelajaran agama dan PPKN secara langsung karena mata pelajaran dan ijazahnya sah, tidak palsu dan ijazah tersebut dapat dipergunakan di sekolah lain. Saksi menjelaskan bahwa pelajaran agama dan PPKN tidak diajarkan secara langsung karena pada tahun 2014 sampai dengan 2016 adalah masa transisi atas terbitnya Permendikbud nomor 31 2014 yang berlaku mulai 1 Desember 2014. 4. Saksi menerangkan sejak sekolah DIS berdiri tidak ada orang tua murid yang protes. 5. Erika Andrianti tidak pernah meminta penjelasan kepada sekolah. 6. Erika Andrianti tidak pernah mengadukan masalahnya kepada paguyuban sekolah orang tua murid. 7. Erika Andrianti sudah membuat laporan ke polisi sebanyak 3 kali, diantaranya melaporkan pembina yayasan atas tuduhan kecelakaan keuangan, melaporkan sekolah atas tuduhan melakukan diskriminasi anak, namun laporan tersebut di SP3. Hal ini sesuai dengan bukti T10, T11, dan T12. 8. Erika Andrianti juga mengajukan gugatan perdata ke PN Sleman, namun ditolak. Hal ini sesuai dengan bukti T13, T14, T15. 9. Tujuan Erika Andrianti membuat laporan polisi dan gugatan ke pengadilan bertujuan untuk mengganggu sekolah dan motif ekonomi. 28. Saksi Dani Rahmatanti menerangkan hal sebagai berikut. 1.
tidak pernah ada keberatan dari sekolah lain ketika anaknya pindah ke sekolah Cipta di Surabaya dengan menggunakan ijazah SD yang dikeluarkan oleh SD Karitas. 2. Ijazah SD tersebut adalah ijazah untuk tahun kelulusan 2016 sama dengan ijazah SD atas nama Adelina Monik Silana Ebener. 3. Sekolah internasional SPK seperti GIS menggabungkan pelajaran agama dan PPKN dengan mata pelajaran lain karena nilai tersebut diambil dari penilaian siswa dalam pembelajaran di sekolah mengenai kehidupan sehari-hari. 4. Saksi selaku orang tua siswa menyatakan tidak ada kerugian atas tidak diberikan pelajaran agama dan PPKN secara langsung. Karena pada tahun 2014 sampai 2016 dalam masa transisi atas terbitnya Permendikbud Nomor 31 2014 yang berlaku 1 Desember 2014. 5. Saksi menjelaskan jika nilai agama dan PPKN dijaga bukan palsu karena terdapat di Kemendiknas dan diterima sekolah lain. Bahwa saksi ahli Eri Widiana pada sidang tanggal 30 Agustus 2021 memberikan keterangannya itu mengenai nilai agama dan PPKN dan ijazah merupakan kewenangan dari sekolah masing-masing dengan syarat mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Mata pelajaran agama dan PPKN tidak termasuk mata pelajaran yang masuk di ujian nasional. Mengenai sanksi untuk sekolah satuan pendidikan kerjasama SPK STIS yang belum memberikan mata pelajaran agama dan PPKN secara langsung ke siswa merupakan kewenangan di Kemendiknas pusat di Jakarta. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tidak punya kewenangan terhadap sekolah SPK STIS karena izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta. Ijazah SD Karitas sama Adelia Monik Kirana Ebener pasti akan diminta oleh sekolah yang baru di tingkat SMP sebagai syarat untuk melanjutkan sekolah. Tidak bisa Adelia Monik Kirana Ebener atau siswa lain pindah sekolah di yang lebih tinggi tanpa menggunakan ijazah. Itu satu mutlak. Saksi Dwi Agus Muhdian Harto pada persidangan tanggal 30 Agustus 2021 memberikan keterangan ijazah asrama Adelia Monik Kirana Ebener nomornya terdaftar di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DI Yogyakarta. Mengenai nilai agama dan PPKN di dalam ijazah merupakan kewenangan dari sekolah masing-masing dengan syarat mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Mata pelajaran agama dan PPKN tidak termasuk mata pelajaran yang masuk di ujian nasional. Mengenai sanksi untuk sekolah SPK STIS yang belum memberikan mata pelajaran agama dan PPKN secara langsung, siswa merupakan kewenangan di Kemendiknas RI. Adelia Monik Kirana Ebener tidak dapat pindah sekolah ke jenjang SMP tanpa menggunakan ijazah SD yang dikeluarkan oleh SD Karitas. Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta tidak punya kewenangan terhadap SPK STIS karena izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta. 31. Saksi Yogi Anggraena pada persidangan tanggal 6 September 2021 memberikan keterangan yaitu jabatan saksi ada koordinator pengembangan kurikulum di Pusbuk RI. Saksi menjelaskan YIS ada termasuk saksi menjelaskan YIS termasuk dalamnya ada satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerjasama antara lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau diakui di negaranya atau lembaga pendidikan di Indonesia pada jalur formal dan non formal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Saksi menjelaskan bahwa tanggal 1 Desember 2014 seluruh sekolah yang berlabel internasional di Indonesia harus mengganti nama menjadi Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK). SPK sebagai lembaga pendidikan Indonesia harus menjadi mitra Satuan Kerjasama yang sama dari luar negeri atau lembaga pendidikan asing (LPA) yang terakreditasi atau diakui di negaranya. Itu tuang dalam Permendikbud Nomor 31 2014 tentang kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing dan dengan lembaga pendidikan Indonesia. Berdasarkan
tersebut, maka sekolah SPK harus menyesuaikan kurikulum di sekolahnya masing-masing. Pelajaran agama dan PKN sesuai Permendikbud harus diberikan kepada siswa di sekolah SPK yang warga negara Indonesia. Untuk siswa yang warga negara asing tidak wajib diberikan mata pelajaran agama dan PPKN. Untuk pelajaran agama PPKN, karena bukan termasuk mata pelajaran uji sains nasional melalui cara uji nasional, maka nilai di ijazah diserahkan kepada sekolah baik cara dan mekanismenya. Kemendiknas RI tidak memiliki kewenangan untuk masuk dalam wilayah nilai mata pelajaran agama dan PKN di ijazah karena itu kewenangan sekolah. Kemendiknas RI tidak bisa menyatakan nilai mata pelajaran agama dan PPKN dan ijazah SD atas nama Adelia Moni Kirana Genep adalah sah atau tidak, karena nilai agama dan PPKN menjadi kewenangan sekolah. Saksi menyatakan apabila ijazah tersebut sah dan terdaftar di Dinas Pendidikan, maka nilai dalam ijazah tersebut adalah sah secara hukum. Saksi menyatakan tidak ada sanksi untuk sekolah SPK yang tidak mengajarkan mata pelajaran agama dan PPKN secara langsung kepada siswa. Adelia Moni Kirana Ebenet adalah warga negara asing saat mendaftar di sekolah JIS, sehingga secara aturan tidak ada kewajiban memberikan pelajaran agama dan PPKN pada siswa yang warga negara asing. Bahwa pelapor Erika Handiyati dan lapor polisi mengaku jika anaknya yang bernama Adelia Moni Kirana Ebenet adalah WNI. Berdasarkan Permendikbud nomor 31 tahun 2014, maka JIS harus memberikan pelajaran agama dan PKN secara langsung kepada Adelia Moni Kirana Ebenet. Bahwa dalam persidangan terungkap jika Adelia Moni Kirana Ebenet adalah bukan warga negara Indonesia atau WNI. Bahwa bukti P16 dan P17 membuktikan jika Adelia Moni Kirana Ebenet saat mendaftar sekolah JIS adalah warga negara asing yang tidak diwajibkan mendapatkan pelajaran agama dan PKN sebagaimana ketentuan Permendikbud nomor 31 tahun 2012. Permendikbud nomor 31 tahun 2012 tidak memberikan sanksi kepada sekolah satuan pendidikan kerjasama SPK yang belum memberikan pelajaran agama dan PPKN. Ahli dari Kemendiknas menyatakan jika nilai agama dan PPKN merupakan kewenangan sekolah, sehingga Kemendiknas RI tidak dapat menyatakan nilai agama dan PPKN di dalam ijazah SD Adelia Moni Kirana Ebenet ada sah atau tidak sah. Oleh karenanya dakwaan atau tuntutan JPU yang menyatakan memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik dan ijazah adalah tidak terbukti. Halaman 20. Seluruh proses akademik JIS ada tanggung jawab oleh Stepney, dari mulai menetapkan kurikulum, menyelenggarakan belajar mengajar, mengadakan ujian sekolah, mengikuti ujian nasional, memerintahkan guru dan staf mengikuti persyaratan ujian, menerima laporan nilai mata pelajaran, dan memerintahkan admin untuk masukkan nilai ke dalam ijazah. Halaman 23. Tidak ada konfrontasi saksi dengan terdakwa atau saksi dengan saksi selama proses penyidikan, sehingga terdakwa Supriyanto menjadi korban atas perkara pidana yang sebenarnya tidak pernah terjadi alias perkara goib. Poin 5 Mawi analisis juridis. A. Pasal 266 ayat 1 KUHP. Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya dinyatakan oleh akta itu dengan maksud akan menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah keterangan itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Unsur tindak pidana yang itu dalam pasal 26 tersebut
KUHP tersebut meliputi unsur objektif, subjektif, yaitu dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah keterangan itu sesuai dengan kebenaran. Unsur-unsur objektif, barang siapa. 2. Menyuruh menyantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal yang sebenarnya hasil ditanyakan oleh akta tersebut. 3. Dalam suatu akta autentik. 4. Jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian. Bahwa disyaratkan suatu maksud lebih lanjut berupa maksud untuk menggunakannya atau tidak, atau menyuruh orang menggunakan seolah keterangannya sesuai dengan kebenaran dalam rumusan pasal 266 ayat 1 KUHP, maka sudah jelas jika tindak pidana yang dilakukan harus dengan sengaja. Overtahrik, delik. Oleh karenanya penuntut umum harus membuktikan adanya unsur kesengajaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pasal 266 ayat 1 KUHP. Pembuktian disebutkan oleh penuntut umum sebagaimana di atas mengenai A. Adanya kehendak pada terdakwa untuk menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal di dalam suatu akta tersebut yang sebenarnya dinyatakan oleh akta tersebut. B. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa akta tersebut merupakan suatu akta autentik. Dan C. Adanya maksud oleh para terdakwa untuk menggunakannya atau mencantumkan orang lain atau orang lain menggunakannya seolah keterangannya yang dicantum dalam akta tersebut sesuai dengan kebenaran. Bahwa terhadap putusan pasal 26 KUHP tersebut, maka berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi, keterangan korban, saksi, terdakwa, dan bukti-bukti surat, maka supaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pasal 26 ayat 1 tersebut, karena tidak ada kehendak Supriyanto menyuruh anak Indah Srivana untuk memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang sebenarnya harus dilakukan oleh akta itu. Hal itu dapat dibuktikan dari keterangan saksi, misalnya itu Wendy Kaswanti, Prati Wangini, Kencana Devia Chandra, dan Benedikta Setiani yang seluruhnya menerangkan bahwa Supriyanto tidak memiliki kewenangan untuk menyuruh anak Indah Srivana memasukkan nilai ke dalam ijazah SD atas nama Erika Monika Ebener. Yang memiliki kewenangan menyuruh memasukkan nilai adalah kepala sekolah yang bernama Oris Temne. Hal itu dapat dibuktikan melalui surat T1, T2, T3, T5, T6, T7, T8, dan T9. Sehingga cerita anak Indah Srivana hanya merupakan dongeng tunggal yang tidak dapat menjelaskan peran dan kehendak Supriyanto. 2. Mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal dalam suatu akta autentik yang ada prematur atau tidak pernah ada. Ahli yang hadir di persidangan yaitu Eri Widaryana dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Dwi Agus Muhdiharto dari Dinas Pendidikan Provinsi Yogyakarta, dan Yogi Anggrena dari Kementerian Republik Indonesia menyatakan nilai agama dan PPKN dan ijazah merupakan kewenangan dari sekolah masing-masing dengan syarat mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mata pelajaran agama dan PPKN tidak masuk mata pelajaran yang masuk ujian nasional. Ijazah atas nama Adelia Monika Ebener nomornya terdaftar di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DI Yogyakarta. Untuk pelajaran agama dan PPKN karena bukan termasuk mata pelajaran yang ujian nasional melalui ujian nasional, maka nilai di ijazah berdasarkan pada sekolah baik cara dan mekanismenya. Kemendikbud RI tidak memiliki kewenangan masuk dalam wilayah nilai ijazah karena itu kewenangan sekolah. Kemendikbud RI tidak bisa menyatakan nilai dalam mata pelajaran agama dan PPKN di dalam ijazah adalah atas nama Adelia Monika Ebener adalah sah atau tidak, karena nilai agama dan PPKN adalah menjadi kewenangan sekolah. Apabila ijazah tersebut sah dan terdaftar di Dinas Pendidikan, maka nilai dalam ijazah tersebut secara hukum adalah sah secara hukum. Langsung pada siswa bahwa dalam pilihan dakwaan adanya mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal dalam suatu akta autentik adalah tidak terbukti karena instansi pemerintah menyatakan nilai agama dan PPKN adalah kewenangan sekolah. Nilai agama dan PPKN bukanlah palsu. Nilai agama dan PPKN di dalam ijazah Adelia Monika Ebener adalah secara hukum. 3. Adanya maksud pada terdakwa untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya
seolah keterangannya yang tercantum dalam akta tersebut sesuai dengan kebenaran, bahwa terdakwa Supriyanto tidak pernah terlibat dalam pencantuman nilai di dalam ijazah sebagaimana transaksi dan bukti surat. Saksi Supriyanto tidak pernah meminta pada Eka Handriati untuk menggunakan ijazah tersebut, karena Supriyanto memang tidak punya kewenangan mengajak atau menyuruh orang lain menggunakan ijazah. 4. Tidak ada kerugian dialami Bapak Eka Handriati baik moral maupun material, karena ijazah SD Karitas ada ijazah yang tahun lulusannya tahun 2016 yang sudah digunakan oleh Adelik Monica Karniawilan untuk pindah sekolah di SMP Olivan tanpa ada masalah. Sekolah nasional atau SPK seperti menggabungkan pelajaran agama dan PKN dengan mata pelajaran yang lain, karena tersebut diambil dari penilaian siswa dalam pelajaran di sekolah mengenai kehidupan sehari-hari. Mengenai nilai dan PKN dalam ijazah merupakan kewenangan dari sekolah masing-masing dengan syarat mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mata pelajaran agama dan PPKN tidak termasuk dalam mata pelajaran yang masuk di ujian nasional. Ijazah SD Karitas sama Adelia Monica Karniawilan pasti akan diminta oleh sekolah yang baru di tingkat SMP sebagai syarat untuk melanjutkan sekolah. Tidak bisa Adelia Monica Karniawilan atau siswa lain pindah sekolah ke jenjang lebih tinggi tanpa menggunakan ijazah. Itu syarat mutlak. Ijazah atas nama Adelia Monica Kirana Ebener yang nomornya terdaftar di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Yogyakarta. Adelia Monica Kirana Ebener tidak dapat pindah sekolah ke jenjang SMP tanpa menggunakan ijazah SD yang dikeluarkan oleh SD Karitas. Untuk pelajaran agama dan PPKN, karena bukan termasuk mata pelajaran yang diuji secara nasional melalui ujian nasional, maka nilai ijazah diserahkan ke sekolah baik cara dan mekanisme. Kemendiknas tidak memiliki kewenangan untuk masuk dalam wilayah nilai mata pelajaran agama dan PPKN di ijazah, karena itu kewenangan sekolah. Kemendiknas tidak bisa menyatakan nilai pelajaran agama dan PPKN di dalam ijazah SD atas nama Adelia Monica Kirana Ebener adalah sah atau tidak, karena nilai agama dan PPKN adalah kewenangan sekolah. Ijazah tersebut sah dan terdaftar di pendidikan, maka nilai dalam ijazah tersebut adalah sah secara hukum. Saksi menyatakan tidak ada sanksi untuk sekolah SPK yang tidak mengajarkan mata pelajaran agama dan PPKN secara langsung kepada siswa. Berdasarkan dengan tidak terpenuhinya salah satu dari unsur pidana 266 ayat 1 KUHP pidana tersebut, maka atas nama keadilan terdakwa Supriyanto bin Sugimin almarhum harus dibebaskan dari dakwaan pasal 266 ayat 1 KUHP pidana. Kesimpulan, majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa berdasarkan analisis hukum yang telah kami lakukan terhadap surat dakwaan maupun surat tuntutan, terbukti adanya kejanggalan-kejanggalan yang timbul dalam perkara ini sehingga memberi kesan bahwa kasus ini dipaksakan oleh jaksa penuntut umum untuk disidangkan tanpa memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam hukum acara pidana dan hakim nurani sebagai penegak hukum sebagai profesi yang mulia, bahwa terhadap pendapat jaksa penuntut umum tersebut, kami tim penasihat hukum terdakwa Supriyanto bin Sugimin almarhum menyatakan menolak pendapat jaksa tersebut dan tetap pada suatu keyakinan bahwa setiap proses peradilan haruslah didasarkan pada suatu ketentuan hukum dengan sistem acara yang dianut dalam hukum positif sebagai bentuk wujud nyata dari negara Republik Indonesia yang berkedaulatan. Yang terdakwa tidak menaruh kekhawatiran sedikit pun dan oleh karena peradilan apapun yang dihadapkan kepada terdakwa tidak akan mengubah sesuatu fakta bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan seperti yang dikatakan dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Kami
tim penasihat hukum meyakini bahwa tidak ada kebencian yang melekat pada diri kami atau dendam, tetapi hanya didasarkan pada tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan profesi masing-masing dengan sebaik-baiknya yang berpedoman pada etika dan hukum, yang akhirnya semua itu berpulang kepada pertanggungjawaban kita masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekarang tibalah kami pada akhir nota pembelaan atau periode ini pada suatu kesimpulan yang kami yakini didasarkan kepada keterangan saksi, ahli, terdakwa dan bukti-bukti surat yang sah, maka sesuai dengan hakikat undang-undang yang berlaku di Indonesia, kami berkeyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang didakwakan dan dituntutkan kepadanya seperti dalam dakwaan dan surat tuntutan. Permohonan dan penuntut majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, bahwa oleh karena persidangan dan nota pembelaan terlebih ini telah selesai, kami uraikan satu persatu, maka dengan kerendahan segala hati kami si penasihat hukum terdakwa memohon dengan hormat kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk memutus: 1. Menyatakan terdakwa Supriyanto bin Sudirman Al-Mahmud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut di dalam dakwaan dan surat tuntutan. 2. Membebaskan terdakwa Supriyanto bin Sudirman Al-Mahmud dari dakwaan tersebut atau discharge sesuai pasal 191 ayat 1 KUHP, atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Supriyanto bin Sudirman Al-Mahmud dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. 3. Membebaskan terdakwa Supriyanto bin Sudirman Al-Mahmud dari tahanan. 4. Mengembalikan nama baik terdakwa Supriyanto bin Sudirman Al-Mahmud di masyarakat. 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara. Atau jika majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya ex equo dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar asasi terdakwa sebagai manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keberkahan kepada majelis hakim yang mulia. Hormat kami, tim penasihat hukum. Beberapa hukum yang kami serahkan kepada Yang Mulia. Yang pertama kami serahkan kepada Mulia ini adalah foto Pak Supri, Ibu Ani, istri dari Pak Supri, dengan ketiga anaknya yang bernama Davin umur 8 tahun, kemudian Kevin umur 3 tahun, kemudian Nevan umur 10 bulan. Ya, jadi mereka ini sudah 5 bulan lebih terpisah dari Pak Supri. Saya sedang gemar ya. Saya bisa mengerti bagaimana anak-anakku bertanya kepada aku, mana bapak saya? Gitu. Jadi kita sudah. Iya, sudah. Iya. Izinkan yang mulia, ini ada surat dari istri Pak Supri. Silakan. Terima kasih kami hadirkan kepada majelis hakim yang mulia yang telah dengan cermat melakukan pemeriksaan dan memberi waktu yang cukup bagi kita masing-masing. Terima kasih kepada jaksa penuntut umum yang bersedia menanggapi nota pembelaan. Terima kasih kepada tim penasihat hukum yang telah maksimal meluangkan waktu tenaga dan pikiran. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar dosen ekonomi yang telah mendukung dan memfasilitasi kepentingan jalanan sidang. Terima kasih kepada suami saya yang sabar dan tawakal menghadapi kasus ini. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati. Kami hanya keluarga kecil yang kurang mengerti hukum. Tetapi kami adalah salah satu warga yang selalu berusaha menaati peraturan hukum yang berlaku. Suami saya hanya karyawan kecil yang selalu mencoba bekerja dengan hati dan seorang pekerja keras. Suami saya bekerja dengan niatan untuk dapat menafkahi istri dan ketiga anak-anak yang masih kecil.
Suami saya adalah figur ayah yang baik yang selalu mengajarkan akhlak dan akidah yang baik kepada anak-anak. Suami saya merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut dan kami menghormati, dengan ketidakhadiran suami saya di ruang lingkup keluarga, karena dampak kasus ini terasa berat untuk kami keluarga. Pertama kali kami mulai merasakan di saat bulan puasa, yang biasanya kami sekeluarga bisa melaksanakan ibadah puasa bersama, harus kami lalui dengan sahur, berbuka puasa, salat wajib dan tarawih tanpa sosok imam yang biasa memimpin kami. Pernah ada kejadian setelah pulang salat tarawih dari masjid, anak saya menangis sedih karena banyak pertanyaan dari warga tentang keberadaan ayahnya yang tidak di masjid. Bahkan saat menjelang hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha yang harusnya kami lalui dengan bahagia, harus kami lalui dengan air mata. Kami sekeluarga terbiasa menggantungkan semua masalah pada suami yang merangkap seorang ayah, tapi dengan kasus ini kami kehilangan anak-anak. Saat ini figur seorang ayah sangat dibutuhkan oleh anak-anak kami yang masih kecil-kecil. Tapi sekarang mereka harus menjalani hari tanpa sosok pemimpin, guru, teman, dan penyuluh keluarga. Dengan adanya kasus ini berdampak sangat banyak untuk keluarga kami, mulai dari faktor ekonomi dan sosial. Dengan adanya kasus ini membuat anak kami yang seharusnya bisa berkumpul bersekolah dengan teman-temannya harus menahan diri untuk tetap bersekolah online, yang seharusnya bisa ikut sekolah tambahan jadi terhenti karena faktor biaya, yang biasanya bisa menyalurkan hobi olahraga bersama harus terhenti karena tidak ada sosok yang mengawasi dan melindungi, yang biasanya mengikuti kegiatan rutinitas di lingkungan harus terkendala jarak yang cukup jauh karena kami harus pindah dari kota sebelumnya Klaten ke rumah asal orang tua di Bogor, Jawa Tengah. Hal ini dilakukan untuk melindungi anak-anak kami dari pertanyaan dan pandangan orang. Ini sangat menyesakan untuk kami, terlebih saat anak menanyakan keberadaan ayahnya yang pamit bekerja tapi tidak juga pulang. Dengan adanya kasus ini membuat psikologi saya dan anak-anak tertekan. Untuk suami sekaligus ayah yang selalu kami tanyakan, tetaplah menjadi orang yang sabar dan tawakal, tetaplah rendah hati dan lalui semua dengan ikhlas. Kami semua akan selalu berdoa dan yakin Allah selalu menyayangi hambanya dan kita bersama akan mampu dengan ikhlas menghadapi ujian dan sangat berat ini. Amin. Saya memohon kepada majelis hakim yang terhormat dan jaksa penuntut umum untuk membebaskan suami saya Supriyanto dari segala tuntutan. Terima kasih. Gombong, Kamis 16 September 2021. Amin. Amin. Serta surat dari istri dari terdakwa. Selanjutnya kepada penuntut umum, apakah akan ditanggapi? Terima kasih semuanya. Untuk menanggapi mulai dari salah satu terdakwa, mohon kuasa dari baik ya, artinya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis tempo hari bahwa untuk kalau ada tanggapan itu waktunya 1 hari ya, namun karena hari Jumat itu tidak ada sidang sehingga hari Senin. Kemudian nanti kalau akan ditanggapi lagi oleh penasihat hukum berarti hari Selasa karena hari Rabu kita putus. Jadi pesan dari ketua tadi hari Selasa mau diputuskan. Ya, gitu ya. Ya, penasihat hukum ya. Baik, jadi Senin adalah replik ya. Nah, Senin ada replik, nanti kalau ada duplik dari hari Selasanya, itu kita tutup. Langsung putus di Selasa. Rebunya, nah, rebunya. Nanti kalau kami putus hari kalau memang saudara mengajukan duplik, berarti Selasa kami putus. Karena kalau saudara mengajukan duplik atau tanggapan lagi, nanti kalau langsung kami putus, nanti dikira kita mengesampingkan tidak mempertimbangkan dupliknya kan gitu ya. Kalau memang nanti nggak ada duplik, berarti Selasa putus. Ya. Tapi kalau ada duplik, berarti putusnya Rabu. Itu ya. Oke. Baik, demikian sidang dinyatakan ditunda hari Senin tanggal
20 September dengan acara